Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 137. Anak papa hebat. Lirih Mahesa. Maaf waktu papa menebus kesalahan ayah. Padamu kurang. Maaf. Maaf putraku. Papa jangan bilang seperti itu. Rasa benci Zai pada papa sudah hilang. Jadi Zai mohon tetaplah hidup. Sekarang papa harus menjalani pengobatan demi putramu ini pak. Zayan, masih butuh papa. Kita akan bahagia bersama-sama, itu kan nanti papa pada Zayan. Nafas Mahesa kian menipis. Rasa sakit di kepalanya begitu terasa menyakitkan. Mungkin inilah karma untuknya karena menelantarkan anaknya selama ini. Tolong bantu papa bersyahadat. Hah, kamu bisa kan putra papa yang hebat. Kalimat yang begitu menyakitkan akhirnya Zayan dengar. Meruntuhkan semua harapan yang telah dia bangun. Mati-matian Zayan berusaha menguatkan dirinya agar tidak menangis. Dia akhirnya tidak ada pilihan. Melihat kondisi papanya yang kesakitan bahkan tubuhnya kurus hingga tulang-tulang terlihat jelas. Papa sudah tersiksa dan ia harus mengikhlaskan semuanya agar papanya tidak kesakitan lagi. 3 menit kemudian. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Dr. Wildan disusul suara tangisan dari Zayan yang kini menguncangkan tubuh papanya yang tidak lagi bergerak setelah dibantu. Mengucapkan kalimat syahadat olehnya. Dan hari ini sosok yang berarti dalam hidup Zayan telah pergi. Meninggalkan kehancuran untuknya. Zayan akan berusaha ikhlas, tapi ketika Zayan rindu pada papa, sosok siapa yang harus Zai peluk untuk menghilang kerinduan ini? Ini pelukan terakhir yang dapat Zayan rasakan dari papa dan tidak akan pernah Zayan rasakan lagi. Kehilangan sosok yang berharga memang menyakitkan. Tapi Zayan harus ikhlas karena ini sudah takdirnya. Makasih banyak pak untuk semuanya. Zayan akan berusaha ikhlas walaupun berat. Zayan. Dia meremas dadanya, lalu mengecup kening papanya dengan lama. Zayan janji akan menjadi putra papa yang baik. Zayan sayang papa. 3 kata yang tidak pernah Zayan katakan akhirnya keluar dari mulutnya untuk pertama kalinya. Cuaca pagi ini nampak mendung, dengan rintikan hujan yang perlahan jatuh membasahi bumi. Semua tentu saja bergembira karena hujan telah datang hingga bumi tidak kekeringan. Lagi semenjak seminggu tidak datang hujan. Namun berbeda dari beberapa orang yang memakai pakaian serba hitam. Mereka nampak sedih menatap gundukan tanah yang masih nampak basah. Orang-orang mulai pergi setelah memberikan doa. Hingga tersisa beberapa orang yang memegangi payung, menatap sendu sosok lelaki yang menangis memeluk gundukan tanah. Zayan kita pulang ya, pinta Abilaksa mengelus punggung santri putranya penuh sayang. Kalian semua pulang saja, aku akan tetap di sini Kiai. Papaku sendirian sekarang, dan aku ingin menemaninya. Kita harus pulang bersama Zayan. Ikhlaskan papamu karena ini sudah takdirnya pergi dari dunia ini, ucap Ustadz Ikram berusaha membuat Zayan mengerti. Tetapi kenapa terlalu cepat? Papa sudah janji akan memberikanku kasih sayang. Tapi, apa yang aku dapatkan sekarang? Hanya kesedihan akan kehilangan. Semua orang terdiam mendengarkan. Menunduk dalam-dalam saat tangisan dari Zayan kembali terdengar membuat hati mereka ikut sakit. Aku akan coba ikhlas tapi bagaimana caranya mengikhlaskan semua ini? Allah, jika ini ujian darimu maka ujian ini terlalu berat untuk kuhadapi. Baya, Ryan, dan Rion yang mendengar kerapuhan dari Zayan pun ikut menangis. Dan kini mereka mendekat lalu memeluk erat sahabat mereka. Kamu kuat Zai. Kamu bisa melewati semuanya, ucap Baya tegas. Aku dan yang lain akan selalu ada untukmu.
Semua orang mengangguk membuat hati Zayan sedikit menghangat. Perlahan, tangisannya berhenti, dan kini dia hanya bisa menatap sendu batu nisan di mana nama papanya tertulis di sana. Mahesa Mahavir bin Hatono Mahavir. Lahir, tanggal 27 Januari tahun 1978. Wafat, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Papa sekarang udah gak sakit lagi kan? Maaf belum bisa menjadi putra papa yang membanggakan. Maaf karena putramu ini pernah membenci papa. Maaf untuk semuanya pak. Zayan harap papa bahagia di akhirat sana. Jika bertemu dengan ibu tolong titipkan pesan. Jika Zayan merindukannya. Gus Hilmi menarik pundak Zayan, lalu mereka pergi dari pemakaman. Meninggalkan jasad Mahesa yang telah terkubur dengan tenang. Aku jadi teringat mendiang umiku mas, ucap Yulia menghapus air matanya, menatap sosok teman laki-lakinya yang dibawa pergi oleh keluarga dalam juga sahabatnya. Mereka berdua kini berjalan paling belakang dengan Ikram yang memegangi payung agar tubuh istrinya tidak basah oleh air hujan. Ternyata ada yang lebih menyedihkan dari kisah hidupku. Sekarang Zayan tidak memiliki satu pun keluarga. Apa Zayan bisa lewati semua ini tanpa sosok orang tuanya? Sayang semuanya telah diatur oleh Allah. Zayan pasti akan melewati semua kesedihannya. Mas yakin dia akan mampu. Walaupun orang tuanya telah pergi tapi mereka tetap ada di hatinya. Yulia mengangguk mengerti lalu dia memeluk perut kekar suaminya dan berjalan pergi. Keluar dari pemakaman. Mas juga jangan pernah ninggalin aku ya, pintanya. Ikram terkekeh kecil, mengacak gemas kepala istrinya yang tertutupi oleh pasmina hitam. Mas akan tetap bersamamu selamanya. Walaupun sikapku masih labil aku mohon tetap bersamaku ya mas. Iya amiku sayang, gemas Ikram menarik hidung istrinya. Yulia terkekeh kecil, dengan gemas dia menggigit tangan suaminya membuat Ikram meringis. Es sayang sakit. Maaf hehehe, siapa suruh mas gemesin sih? Enak. Sudah lama rasanya tidak mengunjungi belakang rumah yang pemandangannya seperti di negeri dongeng. Apalagi udara sekitar yang begitu menyejukkan karena banyak pohon pinus. Dan tanaman yang begitu segar. Terdengar suara air dari sungai yang mengalir. Tempat ini memang sangat luar biasa. Yang menjadi tempat ternyaman untuknya. Seorang perempuan tengah bermain di ayunan yang tali sebagai pegang banyak akar. Dari bunga yang merambat. Bahkan di atas bagian talinya ada beberapa bunga yang mekar. Yulia mengambil bunga berwarna putih entah bunga apa, lalu dia menghirupnya. Serbu bunganya membuatnya seketika bersin. Ah nikmat manakah yang kau dustakan coba. Tempat ini begitu luar biasa. Untuk kesekian kalinya Yulia mengagumi belakang rumah suaminya. Dia kembali mengayunkan kedua kakinya ke belakang dan ke depan, membuat rambutnya yang tergerai ikut bergerak. Tidak masalah kan bermain ayunan saat hamil. Lagi pula ia mengayunkannya pelan dan tidak akan membuatnya jatuh. Zaujati di mana kamu? Itu suara suaminya. Padahal baru 10 menit dia berada di sini suaminya sudah mencarinya. Aku ada di belakang rumah Mas Ubi. Tanpa menoleh Yulia dapat melihat bayangan suaminya yang mendekat dan perlahan. Ayunan yang sejak tadi diayunkan ditahan hingga tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Ya Allah sayang Mas baru aja tidur 10 menit loh, kamu tiba-tiba aja hilang di sisi Mas. Mas kira kamu kemana tahu-taunya ada di belakang rumah. Yulia terkekeh kecil lalu menyengir. I'm sorry Mas Ubiku. Soalnya aku bosan di rumah. Kenapa juga Mas bawa aku ke rumah? Jadinya aku ingin ke belakang rumah karena rindu tempat ini. Pria yang memakai baju rumahan berwarna hitam itu menghela napas panjang lalu
Berjalan ke depan dan kini berjongkok di tanah. Kembali ke dalam rumah ya. Lihat cuacanya dingin sayang. Apalagi kamu pakai dress pendek kayak gini, mana gak pakai kerudung lagi. Kalau ada yang datang gimana? Lah kan kata Mas belakang rumah tertutup. Gak akan ada orang yang melihat aku. Ini mah alasan Mas aja suruh aku masuk ke rumah kan. Cuacanya dingin. Apalagi anginnya semakin kencang. Kalau kamu demam nanti gimana? Yulia tetap menggeleng dengan keras kepala. Aku masih ingin menikmati suasana di sini Mas. Mendingan Mas minggir, aku masih mau bermain ayunan. Sayang jangan bersikap kayak anak kecil. Cuacanya benar-benar dingin loh. Aku baik-baik aja Mas. Sekarang minggir, jangan halangi aku. Akhirnya Ikram tidak lagi menghalangi istrinya yang kini mengayunkan ayunannya. Terlihat istrinya bahagia membuat Ikram akhirnya tidak tega menyuruhnya untuk pergi. Dia kembali ke rumahnya lalu datang sambil membawa jaket tebal dan topi rajut untuk istrinya. Pakai gak ada tapi-tapian. Pakein, pintanya manja membuat Ikram terkekeh kecil lalu mulai memasang jaket dan topinya ke tubuh istrinya. Besok pernikahan Rafael dan Aisyah. Kamu mau malam ini pergi ke rumahmu atau tidak? Gak, nanti pagi-pagi anterin aja aku ke rumah orang tuaku. Setelah itu Mas datang bersama rombongan mempelai pria. Ikram mengangguk lalu kini dia mengelus perut buncit istrinya. Walaupun belum besar, terlihat perut istrinya yang sudah buncit. Di dalamnya ada anaknya yang beberapa bulan lagi akan datang ke dunia melengkapi kisahnya dengan kisah istrinya. Mas sayang kamu dan juga dedek bayi kita. Kalau sayang cium dong. Kap. Ikram mengecup perut istrinya lalu beralih mengecup keningnya. Menyatukan kening mereka berdua sampai akhirnya bibir mereka berdua saling bertemu. Ikram memulainya terlebih dahulu dengan tangan mengelus punggung istrinya. Hah, sore ini benar-benar indah Mas. Lihat senja yang mulai terbenam. Benar-benar indah Masya Allah. Yulia menunjuk ke arah depan di mana senja memang perlahan terbenam dan sebentar lagi sore akan digantikan menjadi malam. Ikram merapikan rambut istrinya yang berantakan lalu menatap ke depan. Benar senja. Begitu indah. Tapi jauh lebih indah melihat Emiku ini tersenyum bagaikan bulan sabit. Wajah Yulia memerah, dia memukul dada bidang suaminya tidak terlalu keras. Jangan menggombal. Kenapa? Gak suka. Yulia menggeleng. Malu atuh Mas Ubi. Ikram tertawa dan kini dia mengangkat tubuh kecil istrinya lalu dia duduk di papan ayunan, membuat Yulia berada di pangkuannya sekarang. Ayunkan kakinya Mas. Seru perempuan itu, memegang erat dua tali sisi kiri dan kanannya. Ikram seketika mengayunkan kedua kakinya membuat ayunan tersebut mulai bergerak. Yulia tertawa kencang lalu berseru menyuruh suaminya semakin kuat mengayunkan kakinya. Wah, aku seperti terbang Mas. Lebih cepat lagi. Wah ya seperti itu Mas. Menyenangkan sekali. Mereka berdua tertawa menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan pada mereka di sore hari ini. Sampai akhirnya suara bel dari gerbang terdengar membuat tawa mereka terhenti. Bel di gerbang memang terdengar keras sampai ke belakang rumah. Tentu saja Ikram yang memasang bel tersebut untuk jaga-jaga jika ada orang dari luar yang datang sedangkan dia berada di belakang rumah. Umi, sayang kayaknya kita kedatangan kamu. Tamu? Tamu siapa? Ikram mengedipkan bahunya tidak tahu. Mungkin Bang Hilmi, atau Abi atau bisa juga sebaiknya kita pergi. Mau gendong tapi aku males turunnya Mas. Dengan senang hati Ikram berjongkok membelakangi istrinya lalu menepuk pundaknya. Ayo naik sayang. Yulia melompat dari atas ayunan membuat Ikram hampir oleng namun akhirnya dia
Bisa menyeimbangi tubuhnya. Let's go, kita masuk ke rumah. Seru Yulia mengangkat satu tangannya ke atas. Sampai di rumah Ikram menurunkan istrinya dan bel dari gerbang masih terdengar. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana ya Zaujati. Yulia memberikan hormat. Ikram pergi sambil membawa kunci karena gerbang dia gembok. Sedangkan Yulia berjalan ke sisi jendela, membuka tirai dan dia dapat melihat suaminya yang mulai berjalan ke gerbang. Siapa coba di sore kayak gini orang yang bertamu? Ganggu aja tuh orang, dumelnya. Mata bulat Yulia mulai memicing, menatap sesosok perempuan yang tidak terlihat jelas. Siapa karena tubuhnya itu terhalang oleh tubuh suaminya yang tengah membuka gerbang. Entah mereka tengah membicarakan apa karena tak lama kemudian sosok perempuan misterius itu pergi. Dan Yulia hanya bisa melihat dress merah yang dia kenakan saja sebatas paha. Siapa? Wanita yang tanya alamatkah? Tapi kalau nanya alamat kan bisa ke rumah. Tetangga yang lain gak sampai pencet bel rumah berkali-kali. Setahunya suaminya tidak dekat dengan wanita lain di belakangnya. Atau tidak, mungkin Mas yang tadi datang tuh siapa? Dia menahan suaminya yang akan masuk ke dalam. Hanya wanita yang iseng aja sayang. Nih dia kasih bunga. Tadinya Mas mau tolak tapi dia maksa. Terpaksa deh Mas ambil. Wajah Yulia memerah seketika karena marah. Seharusnya kamu tolak dengan tegas Mas. Pasti itu wanita salah satu fans Mas di sosmed. Kan wajah Mas masih viral. Cek kenapa? Juga wanita itu sampai tahu rumah ini coba. Udah jangan marah. Lagi pula wanita itu sopan kok bicaranya ke Mas. Dia hanya kasih bunga aja gak ada maksud apapun. Sekarang Mas belain wanita asing itu. Ikram menghela napas lalu mengangkat tubuh istrinya dan dia menutup pintu rumahnya. Kembali. Udah jangan marah lagi. Mas kasih bunganya ke kamu deh. Mas juga terpaksa ambil. Karena dia maksa tadi. Kalau Mas gak ambil dia akan tetap di depan gerbang katanya. Yulia merusak sebuket bunga mawar itu lalu melemparkannya ke tempat sampah. Ikram yang melihat kemarahan istrinya pun hanya bisa menghela napas panjang. Berusaha untuk tidak emosi. Lain kali jangan terima kalau ada wanita yang kasih sesuatu sama Mas. Iya sayang maaf. Bukan hanya iya-iya aja, lakuin dengan tegas Mas. Aku gak suka ada wanita lain caper pada Mas. Ikram mengangguk lagi. 30 menit lagi azan maghrib, bisa kamu buatin Mas makanan. Sejak tadi Ikram belum makan apapun dan perutnya terus bersuara. Gak mau mood aku rusak karena Mas. Mas masak aja sendiri sana. Dasar suami. Nyebelin. Gak tega sama wanita lain tapi tega sama istri sendiri. Yulia pergi dengan hati yang masih kesal. Padahal apa salahnya coba menolak buket bunga itu. Suaminya secara tidak langsung semakin memberikan harapan wanita asing itu. Awas aja kalau tuh wanita datang lagi. Aku pastikan nanti akan labrak dia. Kesalnya. Dengan tangan terkepal kuat. Lapar, gumam Ikram mengusap perutnya. Saya salah lagi ya. Dia menghela napas panjang berusaha tetap sabar. Sampai akhirnya Ikram berjalan ke dapur berniat akan memasak sesuatu yang ada di kulkas. Namun tiba-tiba kakinya berhenti saat ingin masuk ke dapur. Dia melihat istrinya tengah memasak dengan susur yang ada di tangannya. Bibirnya tersenyum tipis, istrinya walaupun kesal ternyata masih memiliki hati untuk memasak walaupun mulutnya berkata penolakan. Ah itulah wanita. Ikram belum bisa mengerti jalan pikiran istrinya. Apa lihat-lihat? Sentak Yulia kesal saat sadar suaminya senyum-senyum sendiri menatapnya. Aku masih marah tapi aku mana mungkin membiarkan Mas kelaparan.
Nanti, orang-orang bilang istri macam apa aku ini yang membiarkan suaminya kelaparan. Yulia terus saja mendumel sambil membalikan omeletnya yang dia berikan sosis, irisan, wortel juga tomat. Masya Allah istriku, gumam Ikram masih senyum-senyum sendiri sambil bertopang dagu di meja bar menatap istrinya yang sedang memasak. Kap, lengkuhan dari bibir perempuan yang memakai piyama itu terdengar. Masih dengan kedua mata yang tertutup, menahan wajah suaminya yang mencium seluruh wajahnya.